Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adikku, bagaimana kabarnya semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya, tentang sistem gerak pada manusia atau Human Movement System di ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS kelas 8 bagian 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang artikulasi, kemudian otot, sifat kerja otot, kelainan pada tulang, dan kelainan pada sendi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tentang artikulasi. Apa yang dimaksud artikulasi? Coba kita buka ya. Nah, yang dimaksud tentang artikulasi atau yang disebut dengan persendian atau artikulasi sendiri, yaitu adalah segala bentuk pertemuan antar dua tulang atau lebih, itu disebut dengan artikulasi. Baik tulang tersebut bisa digerakkan ataupun tidak bisa digerakkan. Jadi semua bentuk pertemuan tulang itu disebut sebagai persendian atau artikulasi ya. Nah, pembentukan artikulasi atau sendi sendiri itu dimulai dari kartilago yang ada di daerah sendi. Kartilago kemudian membesar dan kemudian kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Kemudian ujung kartilago membentuk sel-sel ke arah dalam. Berikutnya kedua ujung tulang dan kartilago dilapisi oleh selaput sendi yang liat dan menghasilkan minyak sinovial. Nah, minyak sinovial ini itu fungsinya sebagai pelumas pada tulang. Jadi kalau tidak ada minyak sinovial, tulang yang ditemukan pertemuan tersebut atau sendinya nanti akan rusak. Jadi kalau dibuat bergerak dan lain sebagainya, kalau tanpa adanya minyak sinovial ini, nanti tulang yang bertemu tersebut akan rusak, atau istilahnya secara kasarnya ya seperti pelumas lah ya, biar tidak rusak. Kemudian macam-macam sendi itu dibagi menjadi 3. Ini menurut bisa bergerak atau tidaknya. Yang pertama adalah sinartrosis atau disebut sebagai sendi mati. Kenapa disebut sebagai sendi mati? Karena pertemuan sendi mati atau pertemuan dua tulang ini tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi memang kedua tulang tersebut bertemu tetapi tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, contohnya adalah pada tulang tengkorak. Kemarin kita membahas ya, di tulang tengkorak sendiri itu terdapat banyak sekali tulang-tulang yang ada di sana, dan tulang tersebut ditemukan dengan sendi mati. Yang kedua adalah diartrosis atau disebut sebagai sendi gerak, karena sendi ini itu bisa bergerak dengan bebas. Yang terakhir adalah amfiartrosis. Ini salah ketik ya, amfiartrosis atau disebut sebagai sendi kaku. Nah, amfiartrosis ini persendian antar tulang rusuk dan dada contohnya. Ini adalah hampir mirip dengan sinartrosis atau sendi mati, tetapi bedanya sendi kaku ini masih bisa bergerak walaupun sedikit. Ya, jadi seperti itu. Amfiartrosis hampir sama dengan sinartrosis. Yang paling beda sendiri adalah diartrosis atau sendi gerak. Sendi gerak sendiri dibagi menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Dibagi menjadi 5 ini ya. Sendi gerak, coba perhatikan. Nah, ini contohnya. Sendi putar ini ada di leher. Jadi leher kita bisa berputar ke kanan ke kiri. Nah, itu karena ada sendi putar. Kemudian ada sendi engsel. Ini bisa maju dan mundur saja. Hanya ada satu arah saja ya, maju atau mundur. Kemudian ada sendi pelana. Disebut sendi pelana karena bentuknya mirip pelana kuda. Kemudian ada sendi geser ya, jadi hanya bisa bergeser ke kanan dan ke kiri saja. Kemudian ada juga sendi ini adalah sendi peluru. Jadi kita bayangkan kalau peluru
kita bisa tembakkan ke mana saja. Sama dengan sendi, sendi ini bisa bergerak ke segala arah. Baik, itu tentang sendi. Kemudian kita lanjutkan kembali ke menu awal. Yang kemudian pembahasan kedua adalah tentang otot. Masih ingat kemarin alat gerak itu dibagi menjadi berapa? Menjadi dua ya, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Kalau alat gerak pasif itu digerakkan oleh tulang. Kalau alat gerak aktif ini digerakkan oleh otot. Maksudnya bagaimana? Kemarin sudah saya jelaskan kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif, karena otot ini adalah menggerakkan alat gerak yang lainnya. Sedangkan kalau tulang tidak bisa bergerak sendiri. Nah, yang mendukung, karena selain itu otot mempunyai 3 kemampuan ya. Yang pertama adalah kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula. Jadi misalkan ukuran semulanya adalah sekitar 20 cm, otot mampu memendek menjadi 15 cm ya. Yang kedua adalah kemampuan otot ekstensibilitas, di mana otot memiliki kemampuan memanjang dari ukuran semula, jadi bisa lebih panjang ya. Nah, ini biasanya kalau otot melakukan seperti ini disebut sebagai relaksasi juga. Yang kemudian adalah yang terakhir, kemampuan otot untuk elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali seperti bentuk yang semula tadi ya, seperti itu karena kemampuan otot. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah jenis otot. Ini adalah berdasarkan cara kerjanya dan letaknya. Jadi otot sendiri ini dibagi menjadi, yang pertama adalah otot polos, kemudian yang kedua adalah otot lurik, dan yang terakhir adalah otot jantung. Ini berdasarkan letaknya dan cara kerjanya. Baik, contohnya seperti ini. Yang paling kiri sendiri ini adalah gambar otot polos. Jadi letaknya adalah pada sistem pencernaan atau organ bagian dalam. Yang nomor 2 ini adalah otot lurik. Kita biasa menyebut dengan daging ya. Kemudian karena letaknya ada di jantung, ini disebut sebagai otot jantung. Coba perhatikan, antara ketiga otot ini yang mempunyai cabang sendiri adalah otot jantung ya. Kemudian otot lurik dan otot jantung ini bentuknya agak lurik ya, makanya disebut sebagai otot lurik. Disebut otot jantung karena letaknya di jantung, sedangkan otot polos sendiri bentuknya berbentuk polos ya. Lebih jelasnya coba perhatikan sebelah sini ya. Nah, ini adalah perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baik, tadi sudah saya kasihkan gambarnya. Otot polos ini letaknya ada di sistem bagian dalam, bagian tubuh kita yang dalam ya. Yang pertama ada di lambung, kemudian uterus, kemudian ada kantung urin dan pembuluh darah serta rahim. Kemudian otot lurik ini melekat pada rangka, biasa kita menyebutnya dengan daging. Kemudian yang terakhir adalah otot jantung, terletak di dinding jantung, hanya di dinding jantung saja. Kemudian bentuknya, bentuk otot polos tidak beraturan, sedangkan otot lurik beraturan, otot jantung beraturan. Kemudian jumlah inti otot polos hanya 1, otot lurik banyak, otot jantung 1. Letaknya kalau otot polos intinya ada di tengah, sedangkan otot lurik ada di tepi dan otot jantung ada di tengah. Kemudian kecepatan respon otot polos karena letaknya ada di sistem pencernaan, kemudian di sistem bagian dalam, dia kecepatan responnya sangat lambat ya. Sedangkan otot lurik karena melekat pada rangka, biasa digunakan bergerak secara sadar untuk menggerakkan tangan, menulis, dan lain sebagainya. Ini kecepatan responnya sangat cepat sekali.
Dan otot jantung ini kecepatan responnya juga sedang bekerja terus menerus simultan ya. Cara kerjanya, kita tidak menyadarinya kalau otot polos setiap hari ini bekerja, jadi kita tidak sadar ya. Sedangkan kalau otot lurik ini sadar, contohnya kita mengambil pulpen, mengambil menulis dan sebagainya. Sedangkan otot jantung juga sama, bekerja tak sadar. Kemampuan kontraksinya, otot polos cukup lama karena terletak di bagian tubuh bagian dalam ya. Kemudian otot lurik sebentar saja, contohnya kita mengangkat air dalam timba, memang sangat kuat tetapi hanya sebentar saja. Kalau otot jantung ini sedang ya. Kemudian warnanya polos, otot lurik ya lurik, otot jantung lurik ya. Itu tadi tentang otot. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita kembali ke menu utama, yaitu kelainan pada tulang. Maaf, kita lanjutkan ke sifat kerja otot terlebih dahulu ya. Nah, sifat kerja otot, ketika otot yang kita pahami, yang kita ketahui itu mempunyai sifat kerja otot. Yang pertama adalah antagonis, bersifat berlawanan, dan yang kedua adalah sinergis atau saling kerjasama. Kalau antagonis, jadi misalkan ada dua otot, yang satunya kontraksi, satunya relaksasi. Yang kedua sinergis. Kalau sinergis ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau sinergis ini biasanya tidak ada masalah ya. Baik, kita akan membahasnya tentang sifat otot yang antagonis atau berlawanan. Nah, otot antagonis yaitu kerja otot yang saling berlawanan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini yang pertama adalah ada fleksi dan ekstensi. Apa itu fleksi dan ekstensi? Yaitu kemampuan otot untuk membengkokkan dan meluruskan pada siku dan lutut. Jadi otot bisa fleksi yaitu membengkokkan, dan ekstensi meluruskan siku dan lutut. Kemudian abduksi dan adduksi, yaitu kemampuan untuk mendekati dan menjauhi badan. Contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Jadi ketika mendekati itu disebut abduksi, kalau menjauhi disebut adduksi, seperti itu ya, menjauhi badan. Kemudian ada pronasi dan supinasi, yaitu kemampuan otot untuk menengadah dan menelungkup. Pronasi menengadah, supinasi menelungkup. Kemudian juga ada depresi dan elevasi, yaitu kemampuan otot untuk melakukan gerakan ke bawah dan ke atas. Contohnya kepala kita ketika melakukan depresi, dia akan menghadap ke bawah atau menunduk. Kalau elevasi itu akan menghadap ke atas atau menengadah ya, seperti itu. Kita kembali ke menu utama, yaitu kelainan pada tulang ya. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang kelainan pada tulang atau gangguan yang terjadi pada tulang kita. Yang pertama adalah fraktura atau disebut sebagai patah tulang ya. Nah, fraktura ini bisa terjadi ketika seseorang mengalami cedera, bisa jadi karena kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi tulangnya akan patah. Kemudian ada osteoporosis atau tulang keropos. Ini biasanya terjadi pada orang yang lebih tua atau manula. Jadi tulangnya kemampuan untuk memproduksi tulang tersebut memproduksi sel-sel yang baru itu cenderung lebih berkurang ya. Jadi sehingga tulang menjadi keropos atau penyerapan terhadap kalsium itu kurang ya, atau membutuhkan kalsium yang lebih banyak. Kemudian ada rakitis atau kekurangan vitamin D sehingga menyebabkan tulang tidak sempurna. Cirinya biasanya seseorang mengalami perut kakinya
kakinya berbentuk seperti huruf O atau X, jadi karena kekurangan vitamin D, biasanya pada waktu anak-anak ya. Kemudian selain itu juga ini karena kebiasaan, terjadi seseorang karena dibiasakan terus-menerus nanti akan mengalami gangguan. Yang pertama adalah skoliosis, yaitu tulang membengkok ke kanan atau ke kiri. Kemudian ada lordosis, jadi membengkok ke depan. Kemudian yang terakhir adalah kifosis, jadi tulang membungkuk, seperti membungkuk itu ya, karena kebiasaan tersebut yang dibiasakan sehingga mengakibatkan seseorang mengalami penyakit ini ya. Baik, kita lanjutkan gangguan pada persendian yang kedua ini. Gangguan pada persendian yang pertama adalah artritis eksudatif, terjadinya radang atau iritasi pada sendi sehingga akhirnya terinfeksi dan bernanah ya. Jadi sendinya itu terjadi iritasi. Kemudian artritis sika, yaitu radang sendi yang mengakibatkan sendi menjadi kering, menjadi kering karena kekurangan cairan sinovial. Jadi fungsi seperti tadi saya jelaskan, cairan sinovial itu sendiri fungsinya adalah untuk memberikan pelumas pada sendi kita. Kemudian ada dislokasi atau sendi bergeser. Jadi seseorang ketika mengalami kecelakaan bisa jadi sendinya bergeser. Kemudian yang terakhir adalah tergilir, yaitu tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai. Jadi posisi sendinya tidak pada tempatnya. Ini biasanya juga terjadi pada seorang yang jatuh, kecelakaan dan lain sebagainya ya. Baik, terima kasih tadi, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.